Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dimurahkan oleh Allah, dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Segala urusan kita mudah terselesaikan. Dimanapun kita berada, selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum ziarah kubur. Mungkin hukum ziarah kubur ini ada yang mempermasalahkan, artinya masih ada yang memperdebatkan apakah ziarah kubur ini disunahkan, yakni bagian dari ajaran Rasulullah SAW, atau justru sebaliknya, ziarah kubur ini bagian dari sesuatu yang bid'ah misalkan, atau sesuatu yang sesat. Jadi perlu diketahui teman-teman, ziarah kubur di Indonesia atau bahkan di seluruh Asia Tenggara khususnya, dan di seluruh benua, misalkan di Afrika, kemudian di Eropa, ini bagian dari kegiatan spiritual yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Mulai dari masyarakat lokal yang memiliki pemahaman animisme misalkan, pemahaman paganisme, atau paham-paham yang lain, ziarah kubur ini memang salah satu kegiatan yang sangat diperhatikan, artinya sangat penting. Bagi kaum spiritualis, ziarah kubur ini diperuntukkan untuk menyalurkan getaran positif seseorang terhadap yang diziarahi. Misalkan kita ziarah ke Wali Songo atau salah satu ulama, maka kita dengan berziarah ke beliau, selain kita mendoakan, kita juga menyerap energi positif yang ada atau yang terdapat pada tokoh tersebut. Biasanya kita ngalap berkah. Misalkan kita ziarah ke makam Imam Bukhari yang ada di Uni Soviet, atau sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Kita ziarah ke makam beliau dengan niat pertama ziarah kubur, mendoakan beliau. Yang kedua, kita tafaul, yaitu supaya tertular dengan ziarah beliau, kita bisa menjadi ahli hadis misalkan. Dan ini wajar, karena di alam semesta ini semuanya dinaungi oleh energi. Sehingga ketika kita mendatangi energi positif, mendatangi energi yang bagus, maka kita pun juga akan terpancarkan oleh energi positif itu, sehingga kita memiliki energi positif. Dan ini merupakan sunatullah, merupakan hukum alam. Jadi tidak berkaitan dengan agama manapun, ketika kita mendekati hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka kita juga akan tertular dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Misalkan kita selalu bergaul dengan orang kaya, maka lambat laun kita juga akan tertular kaya. Kenapa? Karena vibrasi positif yang ada di sekitar kita itu mendukung, sehingga memancarkan energi balik, energi pantul, energi menarik, dan membuat kita mirip dengan apa yang kita dekati. Ini jika kita lihat dari budaya masyarakat di seluruh dunia. Nah, sekarang bagaimana hukum ziarah kubur menurut pandangan Islam? Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kemudian setelah begitu lama, Rasulullah bersabda kembali, ala fazuruha, maka berziarahlah. Perlu diketahui teman-teman, mengapa Rasulullah dalam hadis tersebut pertama melarang, kemudian yang kedua memerintahkan. Jika kita lihat dari ilmu usul fikih, al-amru ba'dan nahyi bimakna al-ibahah. Perintah sesuatu setelah adanya larangan,
maka ini memiliki konotasi makna memperbolehkan. Artinya hukumnya jawaz. Ketika berziarah kubur berpijak pada hadis tersebut, maka hukumnya sebetulnya jawaz atau diperbolehkan. Nah, mengapa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Perlu diketahui masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, mereka berziarah kubur tidak dilandasi dengan akidah yang benar dan syariat yang benar. Karena biasanya mereka berziarah kubur dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, yaitu melanggar norma-norma agama. Misalkan berteriak-teriak, menangis, kemudian memanggil-manggil si mayit, kemudian minta pertolongan kepada si mayit, kemudian mencium batu nisan, kemudian ada yang mengambil tanah kuburan kemudian dioles-oleskan ke wajah sambil menangis meratapi si mayit. Maka hal ini dilarang oleh Islam. Rasulullah sehingga melarang masyarakat berziarah pada saat itu. Namun setelah masyarakat memiliki keyakinan yang kuat, memiliki pemahaman agama yang bagus, maka ziarah ini diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam teks hadis berikutnya berbunyi ala fazuruha, maka berziarahlah. Sehingga hukum ziarah secara mutlak hukumnya boleh awalnya. Namun pada saat kita berziarah dengan niat yang bagus, niat yang lebih dari itu, maka bisa berpindah dari jawaz atau diperbolehkan menjadi sunnah. Misalkan pada saat kita berziarah kubur, kita mengingat kematian, kemudian kita melakukan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka ini hukumnya menjadi sunnah. Yang menjadi perdebatan hingga saat ini adalah hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Kira-kira seperti apa? Ada yang menghukumi haram bagi kaum wanita, yaitu berpijak pada hadis la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zuarul kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang berziarah kubur. Yang dimaksud di sini adalah kaum wanita. Mengapa kaum wanita diperdebatkan dalam berziarah kubur? Perlu diketahui psikis wanita atau kejiwaan wanita berbeda jauh dari kaum pria. Sehingga pada saat kaum wanita ini berziarah kubur, rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan tertentu. Misalkan kaum wanita berziarah ke makam ayah ibunya yang sudah meninggal dunia. Karena ada ikatan emosional sehingga muncul perasaan rindu, perasaan hormat kepada orang tua, dia tidak bisa menahan perasaan tersebut sehingga diluapkan di kuburan tersebut dengan mencium batu nisan, kemudian memanggil-manggil si mayit, meratapi si mayit, mengungkit-ungkit kebaikan si mayit. Nah, model seperti ini tidak diperbolehkan alias diharamkan karena ini merupakan bagian dari perilaku masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu, supaya terhindar dari hukum sesat seperti itu, hukum haram, kaum perempuan sebetulnya tetap diperbolehkan berziarah kubur selama mereka bisa menjaga diri, bisa menjaga adab dalam berziarah. Nah, kira-kira seperti apa adab atau tata krama berziarah kubur? Perlu diketahui teman-teman, sebelum berziarah kubur, hendaknya kita melakukan beberapa hal. Pertama, menata niat kita, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur mengkultuskan seseorang yang akan kita ziarahi, siapapun itu, apakah orang tua kita, guru kita, para ulama, para wali, bahkan para nabi. Sama sekali tidak ada unsur mengkultuskan, murni ziarah dan berdoa kepada Allah, maka tetap hukumnya sunnah. Nah, setelah kita menata niat, maka fisik kita juga kita jaga. Usahakan pada kondisi suci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Setelah itu, pada saat kita masuk ke kuburan atau ke pemakaman, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Kemudian gunakan wewangian atau parfum, apapun itu, silahkan digunakan sebagai bentuk menjalankan kesunahan. Setelah itu, hindari hal-hal buruk pada saat kita berada di pemakaman. Misalkan duduk di atas kuburan, menginjak-injak kuburan, berlari-lari di atas kuburan. Ini hindari, karena ini bagian dari perilaku yang tidak dibenarkan. Kemudian pada saat kita berziarah, apa yang perlu kita lakukan? Para ulama berpendapat, wa yustahabbu lizair al-iksaru min qiraatil Qur'an wa dzikri wa du'ai li ahli tilkal maqbarah wa sairil mauta wal muslimina ajma'in. Bagi orang yang berziarah kubur, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian zikir, berdoa untuk ahli kubur yang kita ziarahi. Selain itu juga untuk orang lain. Misalkan kita berziarah ke makam orang tua kita, maka selain kita mendoakan orang tua kita juga mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, yang dimakamkan di daerah situ, dan wal muslimin, seluruh umat Islam yang ada di alam dunia ini, tanpa terkecuali. Sehingga kita biasa membaca Allahumma ghfir lana wali walidina wa jami'al muslimin wal muslimat. Nah, setelah kita selesai berzikir, membaca Al-Quran, kemudian berdoa, maka ucapkan salam kembali kepada ahli kubur. Dan hindari memanggil-manggil nama si mayit. Misalkan, ibu, aku rindu padamu, aku minta maaf ya, aku pamit dulu ya. Ini hindari, karena ini tidak dibenarkan. Nah, dengan cara seperti itu, maka ziarah kubur kita bisa mendapatkan kesunahan atau mendapatkan nilai ibadah karena kita melakukan ziarah kubur yang benar. Nah, sementara seperti itu, hukum ziarah kubur dan tata krama atau adab dalam ziarah kubur. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.